Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Triawan, nomor pokok mahasiswa 2015 021 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart, bagaimana kita melakukan belanja secara online. Flowchart adalah aliran atau sebuah proses di mana kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan proses dari mulai awal hingga selesai. Flowchart memiliki beberapa simbol seperti bulat lonjong sebagai start dan akhiran, dan persegi panjang adalah bentuk proses, belah ketupat yaitu sebagai perbandingan, dan jajar genjang sebagai input dan outputnya atau proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan belanja secara online yaitu yang pertama, kita harus melakukan start ya. Setelah melakukan start, kita masuk ke dalam proses pencarian produk. Setelah pencarian produk, kita akan memasuki pemilihan produk. Di sini dalam pemilihan produk ini kita akan melakukan sebuah perbandingan, yaitu perbandingan tentang ketersediaan produk yang ada dalam sebuah aplikasi belanja online. Jika pada proses perbandingan tersebut kita akan menemukan dua percabangan antara produk tersedia dan produk tidak tersedia. Jika produk tersedia, kita dapat melakukan proses selanjutnya. Namun jika produk tidak tersedia, kita akan kembali lagi ke pencarian produk untuk mencari produk yang lainnya. Kemudian jika produk tersedia, kita akan melanjutkan proses ke pembelian barang. Pada pembelian barang ini kita dapat memilih sebuah barang. Kemudian setelah kita menemukan barang yang dipilih, kita akan masuk ke proses inputnya atau output. Pada proses output, jika kita melakukan belanja, tentu kita akan melakukan sebuah transaksi. Namun sebelum melakukan transaksi, kita harus mengisi biodata tentang alamat, nama pembeli, dan nomor telepon serta kurir pengiriman. Pada proses ini kita harus mengisi sesuai dengan alamat atau biodata kita sendiri dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan jual beli barang. Kemudian
setelah kita melakukan sebuah pengisian sedikit biodata, kita akan kembali masuk ke dalam proses atau tahap di mana kita dapat memilih metode pembayaran. Setelah itu, jika kita sudah melakukan metode pembayaran, kita dapat mengirim atau kembali melakukan input atau output, seperti kita melakukan transaksi, seperti transfer biaya yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang tersebut. Kemudian setelah itu kita membayar nominal yang sebesar harga barang yang kita beli. Kemudian jika sudah tersebut, kita akan melakukan konfirmasi pengiriman. Setelah kita melakukan transfer biaya, ada proses, kemudian kita akan melakukan konfirmasi pengiriman. Di situ kita dapat, setelah itu kita menunggu barang tersebut sampai. Setelah itu kita telah selesai melaksanakan perbelanjaan secara online. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.